Ya, halo adik-adik semua yang keren, yang cantik, yang ganteng, yang imut-imut, yang baik, sayang orang tua. Wow, bertemu kembali dengan Om Paul. Sangat bangga, sangat senang kalau berjumpa dengan kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kembali kita bertemu dalam YKB Mendongeng. Hari ini Om Paul mau cerita tentang binatang yang sangat perhatian. Cantik, langsing, elok. Wah, kalian pasti suka semua deh. Ya, dia adalah rusa yang penuh perhatian. Nah, Om Paul kasih nama aja, namanya supaya gampang diingat. Ruru, karena rusa, ya. Jadi pakainya Ruru, biar gampang aja deh, rusa. Ya, dia punya teman ada tupai dan ada juga binatang-binatang yang lain. Jadi di sebuah hutan yang indah dengan pohon yang tinggi, suasana yang pagi ceria, banyak burung berkicau merdu. Wah, senang sekali. Om Paul di rumah banyak tetangga yang memelihara burung berkicau. Kalau pagi rasanya tuh adem banget gitu ya, bukan karena dingin cuacanya, bukan, tapi rasanya tenang, banyak burung berkicau, apalagi kalau di hutan ya, waduh, binatang berlari-larian, burung-burung berkicau, begitu sangat indah. Siapa di sini yang senang melihat keindahan alam? Bisa angkat tangan. Futs. Iya, sama. Om Paul juga senang sekali kalau berada di alam terbuka, melihat gunung-gunung di tepi hutan sambil duduk, sambil minum kopi hangat, pisang goreng. Malah cerita makanan. Ya, hari ini ceritanya adalah Ruru si rusa penuh perhatian. Ya, jadi di sebuah padang rumput ini si rusa Ruru ini sedang bermain-main nih dengan teman-temannya sambil berjalan santai. Si rusa ini sangat hati-hati dan perhatian. Dia selalu ketika makan rumput, dia selalu telinganya itu kayak bergerak-gerak. Ini sebetulnya kayak radar, seperti radar. Jadi untuk mendengarkan apabila bahaya datang mengancam dirinya. Nah, lalu muncullah si tupai. Pagi Ruru, kenapa kamu berjalan sangat pelan hari ini? Biasanya kamu lebih cepat loh. Si Ruru tersenyum sambil melihat sekitarnya. Oh, pagi tupai, pagi kura-kura, pagi kelinci. Wah, pokoknya pagi semua deh. Wah, aku cuma ingin lebih hati-hati. Ada banyak batu, akar pohon di jalan yang bisa membuatku terjatuh kalau tidak waspada. Makanya aku berjalan harus hati-hati. Si tupai terkejut. Oh, begitu ya. Tapi kan kita tinggal di hutan yang aman. Kenapa harus khawatir? Lalu datang kura-kura. Pelan kan kura-kura? Ngek, ngok, ngek, ngok. Coba sama-sama bilang. 1, 2, 3. Ngek, ngok, ngek, ngok. Kurang kencang. 1, 2, 3. Ngek, ngok, ngek, ngok. Lalu kura-kura berkata, iya Ruru, bukankah kita berada di hutan yang terkenal sangat damai? Kenapa kita harus hati-hati sekali? Si Ruru mengangguk. Benar, benar. Tapi teman-teman, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Lebih baik kita berjaga-jaga daripada binasa. Kalau aku terlalu ceroboh, bukan yang ada pabriknya itu namanya ceroboh, akhirnya kita nggak perhatian. Ya, bisa saja aku jatuh dan terluka atau bahkan binasa dimakan binatang buas. Kalian mau dimakan binatang buas? Kalau aku sih lebih baik aku perhatian. Setiap langkahku, aku harus cermat. Aku harus hati-hati. Begitu teman-teman. Bagaimana teman-teman? Kura-kura ngek, ngok, ngek, ngok. Berpikir sejenak. Memang kamu benar, Ruru. Tapi kadang aku suka terlalu terburu-buru. Sehingga aku tidak memperhatikan sekitarku.
Itulah aku kenapa lebih suka berjalan perlahan hati-hati. Dengan begitu, aku bisa menikmati perjalanan dan menghindari bahaya, teman-teman. Wah, ternyata kamu sangat bijaksana ya, Ruru. Aku juga mau deh mencoba lebih berhati-hati seperti kamu. Mulai sekarang, aku akan lebih berhati-hati, kata si tupai. Jadi adik-adik, mereka terus berjalan menikmati alam yang indah, menyisir pinggiran sungai yang jernih. Di sana teman-teman mereka sudah berada di tepi sungai. Ada yang sedang mandi dan menikmati alam ciptaan Tuhan yang begitu indah. Nah, melihat mereka yang begitu bahagia, Ruru pun menyapa. Selamat pagi teman-teman semua. Kalian terlihat sedang membicarakan hal yang serius ya? Di situ ternyata kura-kura dengan ceria jawab, pagi Ruru. Oh, rupa-rupanya ini kura-kura saudaranya si tadi yang pelan ngek ngok ngek ngok. Nah, iya, aku sedang mengingatkan teman-teman untuk lebih hati-hati saat berjalan agar tidak mudah terjatuh atau menabrak sesuatu. Begitu si tupai. Iya Ruru, ternyata ada manfaatnya ya berjalan pelan-pelan dan hati-hati. Kalian berdua memang benar. Ketika kita bergerak dengan hati-hati, dengan waspada, kita bisa membedakan mana itu bahaya dan mana yang bukan bahaya. Dan kita akan terlepas dari segala macam hal yang buruk yang akan menimpa kita. Nah, begitu. Kita tidak akan menghindari bahaya, tapi juga bisa lebih menikmati keindahan alam. Coba ya adik-adik, kalau kita lagi jalan-jalan di pinggir pantai, di pinggir hutan yang indah, di gunung yang indah, tapi jalannya kita kayak jalannya orang dikejar-kejar penjahat. Bisa menikmati nggak? Enggak kan? Nah, itulah kenapa Ruru selalu berhati-hati dan ini diajarkan ke teman-temannya. Kita harus selalu perhatian karena perhatian itu adalah sifat yang sangat baik. Ruru ketika mendapat pujian itu tersenyum malu. Terima kasih teman-teman. Aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan dengan lancar dan aman. Itulah yang penting. Hati-hati, perhatian membawa kita pada keputusan yang bijak, lebih baik. Tidak hanya dalam perjalanan, tapi dalam banyak hal. Adik-adik, kita juga bisa mencontoh itu loh. Dalam hidup ini, kalian juga harus hati-hati, waspada. Tidak cepat mengambil keputusan yang sembrono, yang tidak dipikir panjang. Hati-hati ya. Nah, di satu kisah, tiba-tiba ketika mereka sedang berjalan, ada suara semak-semak yang membuat mereka semua terkejut dan melihat ke arah sumber bunyi suara itu. Kura-kura berbisik, Ruru, suara apa itu? Jangan. Oh, dengan wajah takut si kura-kura, jangan itu binatang buas. Tenang saja. Karena Ruru terbiasa penuh perhatian, jadi dia bisa membedakan itu suara yang berasal dari binatang buas atau bukan. Makanya dia bilang begini, itu hanya suara dari burung yang sedang mencari makan. Kadang jikalau kita terburu-buru mengambil keputusan, kita menganggap itu bahaya, jadilah kita menjadi takut. Kita bisa terkejut dan salah paham. Bisa saja itu ternyata bukan orang jahat. Kan bisa tersinggung, bisa marah. Nah, tupai mengangguk. Oh, jadi kalau kita lebih tenang dan perhatian, kita lebih paham apa yang terjadi di sekitar kita ya. Betul sekali tupai. Ketika kita penuh perhatian, kita bisa memahami situasi di sekitar kita dengan lebih baik. Dan tidak mudah terkejut atau salah langkah. Oh, begitu ya. Kura-kura bilang, aku akan lebih hati-hati lagi deh.
baik dalam berjalan maupun dalam menghadapi segala hal. Iya adik-adik, kalau kita hati-hati kan kita tidak mudah curiga satu dengan yang lain. Nah, kalian berdua sudah sangat bijaksana sekarang. Ingatlah, dengan penuh perhatian kita bisa menjaga diri kita dan juga teman-teman di sekitar kita, kata si Ruru. Nah, akhirnya mereka pun merasa lebih tenang dan bersama-sama duduk di bawah pohon yang rindang menikmati suasana hutan yang tenang. Kura-kura kembali lagi. Dia berkata sambil menghampiri Ruru. Ngek, ngok, ngek, ngok. Terima kasih Ruru, aku merasa lebih baik sekarang. Dan aku sadar betapa pentingnya untuk selalu memperhatikan langkah-langkah kaki kita. Si Tupai. Aku juga merasa lebih tenang setelah mendengarkan nasihatmu Ruru. Mulai sekarang aku akan lebih memperhatikan sekitarku dan berjalan lebih hati-hati. Ruru tersenyum lebar, sangat senang sekali. Bagus teman-teman, ingatlah perhatian bukan hanya soal berhati-hati ya saat berjalan, tapi juga tentang menghargai setiap detik. Menghargai setiap detik. Menghargai setiap apa adik-adik? Detik hidup kita. Dan setiap langkah yang kita ambil, apapun yang akan kita putuskan, harus berhati-hati. Jadi apa sih yang kita bisa pelajari dari kisah Ruru yang penuh perhatian ini? Dengan penuh perhatian kita bisa menjaga keselamatan diri sendiri dan juga membantu untuk keamanan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lebih menghargai setiap langkah yang kita ambil dalam hidup agar tidak menyesal di kemudian hari. Wah, jadi adik-adik, mereka semuanya merasakan hari yang penuh bahagia. Dalam hidup kita, maka perhatian, berjaga-jaga, berhati-hati harus selalu kita tanamkan dalam hati dan pikiran. Jangan mudah kita tersesat oleh ajakan, tersesat oleh perbuatan-perbuatan yang kita anggap baik tapi ternyata itu tidak baik. Ya, jadi kita harus lebih bijaksana. Tuhan memberkati, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.